kita akan melihat sepak terjang orang kedua dari tawanan muslimin yang dimiliki oleh kaum muslimin dari tawanan musyrikin, sebelum dia juga menyusul An-Nadhr bin Al-Harith, dan dia adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya, kalau kemarin kita sebutkan Uqbah bin Mu'ayth, ini Uqbah bin Abi Mu'ayth, atau ada yang menyebutnya dengan Mu'ayth, ya pakai ta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa kembali duduk dalam satu majlis untuk kembali bersama-sama mempelajari kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kehidupan sahabat-sahabat beliau yang mulia, yang mana kehidupan mereka dan generasi mereka adalah generasi terbaik, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yani generasi di mana di sana hidup Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan malam hari ini
Di pertemuan yang ke-128 kita masih membahas terkait dengan perang Badar Kubra bagian yang ke-33, dan kita masih membahas tentang dua tawanan yang ditawan oleh pasukan muslimin dari pasukan musyrikin yang berada di medan Badar, yang mana dari dua atau salah satu dari dua tawanan ini, yang mana keduanya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibunuh karena sepak terjang mereka yang luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin, di mana tidak henti-hentinya mereka menghadang, menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Bahkan tidak segan-segannya mereka menyiksa kaum muslimin. Dan salah satu dari mereka telah kita bahas, yaitu An-Nadhr bin Al-Harith, di mana sebelum dia menjadi tawanan yang kemudian dihabisi sebelum sampainya dia ke Madinah, dia telah menjadi musuh Islam. Dan di antara sepak terjangnya adalah dia disinyalir orang yang menulis isi pemboikotan terhadap Nabi SAW dan juga kaum muslimin, serta orang-orang yang mendukung dan membantu beliau, di mana isi dari pemboikotan itu adalah tidak bolehnya adanya jual beli, interaksi, bergaul, menikah, membantu antara satu dengan yang lainnya dari orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang masuk Islam dan yang mendukung beliau. Sehingga terjadilah pemboikotan yang luar biasa saat itu, sehingga menjadikan kaum muslimin tersiksa. Banyak anak-anak yang menangis karena kelaparan. Banyak dari kaum muslimin juga kelaparan. Ibu-ibu mereka menangis karena tidak ada bantuan, tidak bolehnya adanya jual beli, pergaulan dan sebagainya. Dan disinyalir yang menulis pemboikotan itu adalah An-Nadhr bin Al-Harith. Kemudian di sisi lain, An-Nadhr bin Al-Harith juga pembawa bendera musyrikin ketika perang Badar. Dia adalah pemimpin pasukan yang di bawahnya terdapat pasukan-pasukan musyrikin yang siap bertempur untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga An-Nadhr bin Al-Harith adalah di antara orang yang meminta agar Nabi SAW membuktikan atas kenabiannya dengan memberikan azab. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij ayat yang pertama, sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Ya, telah bertanya orang yang bertanya menurut ahli tafsir dia adalah An-Nadhr bin Al-Harith, meminta supaya Nabi SAW
membuktikan kenabiannya dengan menurunkan azab. Demikian pula An-Nadhr bin Al-Harith adalah orang yang menyatakan bahwasannya Nabi SAW adalah orang yang sengsara setelah dia mendapatkan wahyu dan keluar dari agama nenek moyangnya. Hal itu ditunjukkan dalam surat Thaha ayat yang kedua sebagai jawaban atas pernyataan mereka. Orang-orang musyrikin diantaranya adalah An-Nadhr bin Harith menyatakan bahwasanya, wahai Muhammad, setelah kamu keluar dari agama nenek moyangmu, kemudian kamu mendapatkan wahyu Al-Quran, maka kamu akan sengsara, ya, hidupmu akan sulit, akan susah. Lalu turunlah surat Thaha ayat yang kedua, bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, bukan untuk mensengsarakanmu, bukan untuk mempersulitkan dirimu. Oleh karena itu, ketika pasukan dalam perjalanan menuju Madinah dari perang Badar, maka Nabi SAW memerintahkan agar An-Nadhr bin Al-Harith itu dihabisi nyawanya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan melihat sepak terjang orang kedua dari tawanan muslimin yang dimiliki oleh kaum muslimin dari tawanan musyrikin, sebelum dia juga menyusul An-Nadhr bin Al-Harith, dan dia adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya, kalau kemarin kita sebutkan Uqbah bin Mu'ayyid, ini Uqbah bin Abi Mu'ayyid, atau ada yang menyebutnya dengan Mu'ayyid, ya, pakai ta. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Baik, kita lihat bagaimana sepak terjang orang yang terlaknat ini sebelum dia menghabiskan atau menghembuskan nyawanya ketika menjadi tawanan kaum muslimin. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Uqbah bin Abi Mu'ayyid adalah tetangga yang jelek. Ya, Uqbah bin Abi Mu'ayyid adalah tetangga yang jelek. Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan nama-nama tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyebutkan nama-nama sekelompok orang yang menjadi tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka saling berpesan antara satu dengan yang lainnya untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Pak, ya, sesama tetangga mereka bersekongkol, bahkan saling berwasiat supaya mereka mengganggu tetangganya yang mereka setujui untuk diganggu. Tidak lain, beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara satu dengan yang lain berwasiat, ayo kita ganggu tetangga kita. Sekarang aku yang mengganggu, besok kamu ya yang ganggu, ya. Besok kamu lagi ya, dan seterusnya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tetangga mereka.
bukan karena akhlak Rasulullah jelek, bukan karena Nabi SAW suka berbohong, berkhianat, atau Nabi SAW suka mengganggu mereka sehingga mereka kembali dan membalas gangguan itu. Tidak. Hal itu mereka lakukan tidak lain adalah karena Nabi SAW mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah. Tidak lain alasannya adalah karena perbedaan keyakinan. Mereka mengikuti agama nenek moyang mereka, sedangkan Nabi SAW mengajak supaya mereka hanya menyembah kepada Allah karena iman, sehingga mereka mengganggu Nabi SAW. Padahal jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam Islam tetangga itu dihormati. Bahkan sekalipun tetangga itu berbeda keyakinan dengan kita, Islam menghormati tetangga. Kalau tetangga kita adalah saudara-saudara dan satu keyakinan, maka dia mendapatkan 3 hak dari kita. Pertama, hakul jiwa, mendapatkan hak karena dia sebagai tetangga kita. Kemudian hakul Islam, dia mendapatkan hak Islam karena dia satu keyakinan dengan kita. Dan yang ketiga adalah hakul ukhuwah, karena dia adalah saudara kita. Ini harus dijaga. Makanya kalau ada di antara kita yang tetangganya adalah adik kita, tetangga kita adalah saudara kita atau kakak kita, maka dia mendapatkan 3 hak itu. Dan kalau tetangga ini adalah seorang muslim tapi bukan saudara-saudara, maka dia memiliki 2 hak, yaitu hakul ukhuwah dan hakul Islam dan hakul jiwar. Karena dia bukan saudara tapi dia tetangga kita, maka dia mendapatkan hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama muslim. Dan yang ketiga, kalau dia bukan saudara kita, juga tidak satu keyakinan, dia memiliki satu hak, hakul jiwar, yaitu hak sebagai tetangga. Maka tidak boleh kemudian kita mengganggu tetangga kita sekalipun dia beda keyakinan dengan kita. Kita tidak boleh mengambil hartanya sekalipun kita beda keyakinan dengan kita. Dia beda keyakinan dengan kita. Makanya dalam Islam, tetangga itu dihormati sekalipun dia bukan Islam. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril alaihi salam, beliau sering turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan beliau tentang tetangga. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seakan-akan tetangga ini juga berhak untuk diberi warisan. Kalau saya mati, mereka tetangga saya ini dapatkan warisan. Sampai-sampai Nabi mengatakan demikian karena saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga. Dan tetangga dalam Islam, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ke depan itu sejumlah 40 rumah, ke belakang sejumlah 40 rumah, samping kanan sejumlah 40 rumah, dan ke kiri pun demikian 40 rumah. Jadi jenengan hitung, ke kanan itu 40 rumah, ke sana itu tetangga jenengan. Ya. Ke kiri pun demikian 40 rumah, ke depan dan ke belakang juga 40 rumah. Dalam Islam itu tetangga kita. Ya. Itu tetangga kita. Dan itu harus kita hormati mereka. Ya, kita jaga.
hubungan tetangga ini, karena dalam Islam tetangga itu dimuliakan. Akan tetapi berbeda dengan orang-orang musyrikin Quraisy, di mana mereka tidak menjaga hak ini. Mereka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di antara kebahagiaan seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil muslim, termasuk di antara kebahagiaan seorang muslim adalah al-maskanul al-wasi', tempat tinggal yang luas. Ya, tempat tinggal yang luas. Ini termasuk kebahagiaan seorang muslim. Makanya kalau di antara kita memiliki rumah yang besar, rumah yang luas, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Rumah ada kebunnya, ya, luas, bisa digunakan untuk, ya, beraktivitas yang lebih. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang mereka memiliki rumah tapi sempit, atau rumah sempit dan bukan rumahnya, yang ngekos. Atau bahkan mungkin saudara-saudara kita yang tidak memiliki rumah. Ya, sehingga kita ini harus apa? Banyak-banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kalau kita melihat Nabi kita yang mulia, kamar beliau sempit, ya, buat tidur istri beliau, kemudian buat sholat beliau saja nggak cukup. Kalau Rasulullah sujud, kakinya Aisyah ini harus ditekuk dulu, baru Rasulullah bisa sujud. Ya, karena suatu malam Nabi pernah sholat, kemudian di depannya ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika beliau sholat mau sujud, dicolek dulu nih kakinya Aisyah, kemudian ditekuk, sehingga Rasulullah bisa sujud di atas tanah. Ya. Kemudian ketika Rasulullah sudah bangkit lagi ke atas, berdiri, kakinya Aisyah diselonjorkan lagi. Kalau mau sujud, ditekuk lagi terus. Dan itu menunjukkan betapa sempitnya rumah Nabi SAW. Maka kalau kemudian kita dianugerahi oleh Allah dengan rumah yang besar, rumah yang luas, kalau kemudian tidak bersyukur, mau apa lagi? Ya. Atau minta apa lagi? Kamar kita ini terkadang buat main bola itu masih bisa. Lempar bola, lempar piring, itu masih bisa itu. Lempar gelas, itu masih bisa itu. Terkadang kita lempar gelasnya nggak sampai ke pintu karena masih panjang. Lihat bagaimana rumah kamar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sempit. Ya. Maka kalau memiliki rumah yang besar itu termasuk kebahagiaan seorang mukmin. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal jarus salih, termasuk kebahagiaan seorang muslim adalah tetangga yang baik, tetangga yang soleh, sehingga suaranya tidak nyelekit, tindakannya juga tidak menyakiti tetangga yang lain. Dia tunaikan hak-haknya. Dan yang ketiga, termasuk tanda kebahagiaan seorang muslim adalah al-markab al-hani, yaitu kendaraan yang tenang, kendaraan yang bagus, kendaraan yang besar. Ya. Demikian. Maka dalam hal dunia, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita harus melihat ke bawah. Ya. Dalam masalah dunia, kita harus melihat ke bawah. Kita punya rumah, bayangkan mereka yang tidak punya rumah. Kita punya rumah besar, bayangkan mereka yang rumahnya sempit dan kecil. Bahkan yang tidak memiliki rumah.
Kita yang punya kendaraan, bayangkan mereka yang tidak punya kendaraan. Kita punya mobil, bayangkan mereka yang tidak punya mobil. Kita punya motor, bayangkan mereka yang hanya bersepeda. Kita punya sepeda, bayangkan mereka yang hanya berjalan kaki. Urusan dunia, lihat ke bawah. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Jangan dibalik. Ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik, bahaya. Urusan dunia, lihat ke atas, mumet, Pak. Ya. Pusing. Mikirkan tetangga punya ini, punya itu. Enggak kekejar. Dan kita sudah punya pun pengen punya lagi terus. Ya. Itu kalau urusan dunia. Terus lihat masalah akhirat, lihat ke bawah lah, kayak ora salat yo tenang-tenang wae. Bukan itu yang dianjurkan. Masalah dunia lihat ke bawah, masalah akhirat lihat ke atas. Bahkan kalau tidak salah perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau ada orang yang menyaingimu dalam urusan dunia, saingi dia dengan urusan akhirat. Iya. Kalau ada orang yang menyaingi kamu dalam urusan dunia, saingi dia dalam urusan akhirat. Sampai segitunya para ulama. Jadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga-tetangga Nabi ini adalah tetangga-tetangga yang jelek. Dan tetangga Nabi adalah di antaranya Abu Lahab. Apa hubungan Nabi dengan Abu Lahab? Siapa, Pak? Abu Lahab ini siapanya Nabi SAW? Paman. Iya. Berarti anaknya Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib ini kakeknya Nabi SAW. Dan Abdul Muttalib memiliki 10 anak. Abdul Muttalib memiliki 10 anak. Ada yang bisa menyebutkannya? Ada hadiah. Enggak boleh lihat Syekh Google. Ya. Tapi kalau punya catatan silahkan dibaca, enggak apa-apa. Kalau punya catatan, tapi kalau Syekh Google jangan. Yang akhwat mungkin juga bisa jawab, silahkan dengan kertasnya. Ya, kita tunggu, ini salah satu pertanyaan. Kalau bisa yang jawab yang akhwat, karena ini bukunya tentang wanita, yakni problem darah wanita. Ya, problem darah wanita. Ya, 2008 saya beli buku ini. Ya, silahkan nanti kalau tape. Jadi pertanyaannya adalah, sebutkan 10 atau kalau bisa 11 atau kalau bisa 13 anaknya Abdul Muttalib, atau kalau bisa 19 anaknya Abdul Muttalib dengan yang putrinya. Ya, karena yang 13 itu cuma putra, sedangkan putrinya ada 6. Ya, silahkan. Ya, pokoknya saya Google nggak boleh. Ya, tapi kalau punya catatan silahkan. Taib. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW. Dia saudara dengan ayah Rasulullah, yaitu namanya Abdullah. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza. Dia adalah orang yang Allah sebutkan di dalam satu surat utuh bersama istrinya. Itu surat apa? Surat Al-Lahab, atau asli namanya adalah Al-Masad. Yang ketika Nabi SAW menyatakan bahwasanya beliau adalah utusan Allah dengan mengumpulkan seluruh kabilah yang ada di Arab, yang ada di Mekah, lalu kemudian tidak ada seorang pun yang tidak bisa datang kecuali menyuruh orang lain.
karena ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Disampaikanlah bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Maka kemudian tiba-tiba ada orang yang berteriak dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad. Ya, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Tidak lain yang berteriak adalah Abu Lahab, Abdullah Uzza. Celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah gara-gara ini kamu mengumpulkan kami? Ya. Berani-beraninya kamu mengumpulkan kami hanya kamu ingin menyampaikan bahwa dirimu adalah seorang nabi. Alihada jama'tana, apa karena ini kamu mengumpulkan kami? Rasulullah diam. Beliau tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh sang paman. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Turun satu surat penuh menceritakan tentang Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab padahal namanya aslinya adalah Abdul Uzza. Tadi disebut Abu Lahab karena mukanya itu berseri-seri, bersinar, ganteng, cerah. Makanya dia pun mendapatkan istri yang cantik sehingga dijuluki dengan Ummu Jamil, ibunya sesuatu yang indah. Ganteng, dapat cantik. Tapi ternyata bukan itu yang dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kan yang dinilai adalah amal, ibadah dan imannya. Tapi karena tidak beriman dan menentang dakwah Nabi SAW, maka turunlah surat itu. Ya, setiap kali surat itu dibaca marah Abu Lahab. Ya, setiap kali surat itu dibaca marah Abu Lahab. Ya, karena yang celaka bukan Nabi Muhammad, tapi Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, telah binasa, telah merugi kedua tangan Abu Lahab. Dan disebutkan wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yaitu Ummu Jamil yang suka membawa al-hatab, kayu bakar. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tafsir ayat ini. Ya, yang dimaksud dengan pembawa kayu bakar itu apa? Ada ulama yang menafsirkan karena Ummu Jamil adalah wanita yang suka menyebar fitnah, namimah, mengadu domba. Suka mengadu domba. Ada ulama yang menafsirkan karena Ummu Jamil istrinya Abu Lahab suka mengambil duri atau kayu yang ada durinya kemudian disebar di jalan yang selalu dilewati oleh Nabi SAW. Ada yang menafsirkan nanti di neraka Ummu Jamil ini membawa bahan bakar neraka untuk membakar suaminya. Ya, suaminya dibakar, bojone memasukkan bahan bakar neraka, wal iyadu billah. Ya. Jadi demikian. Abu Lahab dalam perang Badar beliau tidak ikut. Ya. Karena dia menyewa seseorang bernama Asi bin Hisham bin Mughirah. Ya, Asi bin Hisham bin Mughirah yang dibayar ketika itu 4.000 dirham. Ya, 4.000 dirham. Satu dirham kalau dirupiahkan sekarang tidak terlalu banyak harganya, karena cuma 4.000 kalau tidak salah, 4.000 sekian. Jadi kalau 4.000 dikali 4.000 berarti berapa juta? 16 juta ya.
Tapi ketika itu dirham, karena ini adalah mata uang perak, maka 1 dirham itu kalau tidak salah masih setara antara 2,9 sekian gram perak emas atau 3 gram emas, setara dengan itu. Jadi kalau katakanlah 1 gram itu 1 juta, ya, 1 gram emas itu 1 gram dinar itu 1 juta, maka kalau 3 berarti 3 juta, tinggal 3 juta dikalikan 4.000. 3 juta kalikan 4.000 berapa? Nolnya tambah 3 berarti ya. Berarti 12 pinten Pak? Miliar. Ya. Untuk perang Badar dibayar 12 miliar. Dan Asim mau. Ya, walaupun saya belum mendapatkan keterangan apakah dia hidup ataukah tewas. Ya. Abu Lahab tidak ikut perang, tapi membayar seseorang dengan harga 12 miliar. Karena taruhannya nyawa. Ya, taruhannya nyawa. Kemudian Abu Lahab dia tewas kurang lebih 7 hari setelah perang Badar terjadi. Ya. Karena terkena penyakit yang sebelumnya mungkin tidak ada, sehingga mayitnya Abu Lahab ini didiamkan selama 3 hari tidak dikubur, sehingga timbullah bau yang menyengat luar biasa. Sampai kemudian ketika Abu Lahab ini dikuburkan, tidak digotong, Pak, digelundungke. Gelundungke bukan pakai tangan, pakai kayu. Dijepit 2 kayu, gelundungke gitu, Pak, terus sampai ke lubang. Sampai di lubang, apakah keluarganya mendekat? Tidak, dari jauh dilempar. Bayangkan, Abu Lahab, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan turunnya surat itu, surat Al-Masad, ini menjadikan ya petunjuk dari Allah tabaraka wa taala bahwasannya dia dan istrinya tidak akan pernah masuk Islam. Ya, dia dan istrinya tidak akan pernah masuk Islam. Baik. Ya, ini Abu Lahab. Kemudian ada tetangga Nabi yang lainnya, ada Al-Hakam Ibnul Aus bin Umayyah. Ya, Al-Hakam Ibnul Aus bin Umayyah. Dan beliau ini nanti yang memiliki keturunan seorang raja yang soleh, yang luar biasa bijaksana, bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya, bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Abdul Aziz. Ya, karena Umar bin Abdul Aziz bin Marwan kemudian bin Al-Hakam Ibnul Aus bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Dan Umar bin Abdul Aziz ini raja yang soleh, yang berilmu, dan nanti kalau diurutkan, beliau ini adalah anak dari seorang wanita, yang wanita ini adalah keturunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Umar bin Khattab punya beberapa anak, salah satunya bernama Asim, dan Asim ini menikah dengan seorang wanita yang soleh dan melahirkan dari pernikahan itu salah satunya adalah seorang putri bernama Laila Ummu Asim bintu Asim. Kemudian Laila inilah yang menjadi ibunya ya Umar bin Abdul Aziz. Laila menikah dengan Abdul Aziz, lahirlah Umar bin Abdul Aziz, sang raja yang luar biasa. Ya. Ini Al-Hakam Ibnu As bin Umayyah. Tapi dia orang yang jelek, tetangga yang jelek. Kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'ayyid.
Nah, ini nanti akan kita jadikan pembicaraan. Ya, ini juga tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jelek. Kemudian ada Adi bin Hamra As-Saqafi. Ya, Adi bin Hamra As-Saqafi. Ini juga tetangga Nabi tapi jelek. Kemudian ada Ibnul Asda Al-Hudhali. Ibnul Asda Al-Hudhali. Ini semuanya merupakan tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka adalah orang-orang yang jelek. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, dahulu aku berada antara kejelekan dua tetangga, yaitu Abu Lahab dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ya, jadi Nabi berada di antara dua tetangga itu dan semuanya adalah tetangga yang jelek. Dan Uqbah dengan Abu Lahab ini dua tetangga yang terus bekerja sama untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini karena tetangga yang dekat suka membuang kotoran di depan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu kotoran binatang, bahkan mungkin kotoran mereka sendiri. Dibuang di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisa-sisa makanan dibuang di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumahnya, ya, depan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang busuk semuanya dibuang di depan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah pernah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumah, beliau mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apa seperti ini? Karena gangguan mereka sudah luar biasa. Sampai kotoran binatang, jeruannya binatang, itu semuanya dilemparkan ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetangga mana yang tahan kalau tetangganya seperti ini? Ya. Buang kotoran depan rumah, buang sampah depan rumah, ya, bahkan meludah depan rumah orang. Kencing pun di pinggir temboknya orang, tetangga maksudnya. Ya, lama-kelamaan kencing baunya, ya, karena terus dikencingin. Belum lagi, ya, Uqbah bin Abi Mu'ayth dan juga Abu Lahab ini sering mengambil kotoran binatang kemudian dibuang di depan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika beliau mengetahui itu, keluar dari rumah sambil mengatakan, wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apa ini? Tentu ini kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengambil, ya, barang-barang itu kemudian beliau lempar ke jalan, biar yang lain juga tahu ternyata tetangganya ini seperti itu. Ya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini juga pelajaran bagi kita, hendaknya kita menjadi tetangga yang baik, ya, terhadap tetangga kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, ternyata waktunya tidak cukup. InsyaAllah di kesempatan yang lain kita akan kembali melihat sepak terjang dari Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, bagaimana, ya, kebencian dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja siksaan ataupun gangguan yang pernah dia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana akhir kehidupan sang pengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum ditutup, kita bongkar pertanyaannya tadi. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Abdul Muttalib memiliki 10 orang anak. 6 anaknya
tidak mendapati masa kenabian, dan mereka adalah pertama Al-Harith yang nanti punya anak Abu Sufyan, kemudian yang kedua Az-Zubair, kemudian yang ketiga Dhirar, kemudian yang keempat Al-Muqawwam, kemudian yang kelima Ad-Daiqa, Al-Ghaidaq, dan yang keenam Saffar. Ya, ini yang tidak mendapati keislaman. Ya, bahkan ada di sana nanti ayahnya Nabi SAW, yaitu Abdullah. Sedangkan yang mendapati kenabian, masa kenabian ada 4. Mereka adalah Al-Abbas, kemudian Hamzah, kemudian Abu Lahab, kemudian Abu Talib. 2 masuk Islam dan 2-nya masih tetap di atas agama nenek moyang, yaitu yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas. Ya, Hamzah dan Al-Abbas. Ada riwayat lain yang menyebutkan anak Abdul Muttalib itu ada 11, ditambah dengan Al-Qusam. Ya, Al-Qusam. Ada yang menyatakan 13 tambah 2, yaitu Abdul Ka'bah dan juga Ajla. Ya, Abdul Ka'bah dan Ajla. Itu putra-putranya Abdul Muttalib. Adapun yang perempuan ada 6 yang disepakati masuk Islam, 1 yang diperselisihkan, 2 yang diyakini tidak masuk Islam, 3. Yang masuk Islam dari bibi Rasulullah bernama Sofiyah. Ya, Sofiyah. Ini yang disepakati ulama sejarah dia masuk Islam, Sofiyah. Dan ini nanti adalah ibu dari Zubair bin Awwam, sahabat Nabi yang mulia. Zubair bin Awwam. Kemudian yang diperselisihkan, 2 bibi Rasulullah yang diperselisihkan masuk Islam adalah Atikah bintu Abdul Muttalib dan Arwa bintu Abdul Muttalib. Ya, ini diperselisihkan atas keislaman keduanya. Kemudian yang dinyatakan memang tidak masuk Islam adalah yang pertama Barrah bintu Abdul Muttalib, kemudian Umaymah bintu Abdul Muttalib, dan yang terakhir Ummul Hakim Al-Bayda. Ya, ini yang ketiga. Ya, keenam. Jadi ya, ini adalah putra dan putrinya Abdul Muttalib yang kalau dikumpulkan dalam sebuah riwayatnya, maka atau seluruh riwayatnya jumlah anaknya adalah 19. Ya, entah yang 10, 11, 12 ini masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi kalau digabungkan semuanya maka ada 19 anak. Berapa istrinya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah 19 itu istri satu orang atau 2, 3 dan 4 dan lebih makan? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita sampaikan, insyaallah di kesempatan yang lainnya kita akan lanjutkan ya sepak terjang dari Uqbah bin Abi Mu'aid laknatullah alaih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.